Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum biokimia yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Renita Abisya Putri, Tiara Oktavia Tolanda, M. Sultan Sabarsyah, Lesbida Alfiani, Anastasia Aulia, Jahra Asyifa, dan Diana Andriani akan melakukan sebuah percobaan, yaitu uji kualitatif karbohidrat. Karbohidrat adalah polisakarida, merupakan sumber energi utama pada makanan. Nasi, ketela, jagung adalah beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Penyusun utama karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2O. Karena inilah dinamakan karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat, yang artinya atom karbon yang mengikat hidrat atau air. Uji kualitatif karbohidrat adalah pengujian karbohidrat yang didasarkan atas reaksi-reaksi warna yang dihasilkan, sifat mereduksi dari gugus karbonil, dan sifat oksidasi dari gugus hidroksil. Terdapat beberapa cara uji kimia untuk mengenali dan mengetahui adanya kandungan karbohidrat pada makanan atau sampel. Yang pertama yaitu ada uji Molis. Prinsip reaksi ini adalah dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam sulfat pekat. Dehidrasi heksosa menghasilkan senyawa hidroksil metil purpural, sedangkan dehidrasi pentosa menghasilkan senyawa purpural. Uji positif jika timbul cincin merah ungu yang merupakan kondensasi antara purpural atau hidroksimetil purpural dengan anaftol dalam reaksi Molis. Uji ini untuk semua jenis karbohidrat, monodi, dan polisakarida akan memberikan hasil positif. Yang kedua adalah uji Benedict. Uji Benedict merupakan uji umum untuk karbohidrat gula reduksi yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Seperti yang terdapat pada glukosa dan maltosa, uji Benedict berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam suasana alkalis. Biasanya ditambahkan zat pengompleks seperti sitrat atau tatrat untuk mencegah terjadinya pengendapan CuCO3. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, kadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, atau orange. Yang ketiga ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov bertujuan untuk mengetahui adanya ketosa atau karbohidrat yang mengandung gugus keton. Pada reaksi Seliwanov, terjadi perubahan oleh HCl panas menjadi asam lepulinat dan hidroksimetil purpural. Jika dipanaskan, karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Yang keempat ada uji iod. Pada uji iodin, kondensasi iodin dengan karbohidrat selain monosakarida dapat menghasilkan warna yang khas. Amilum dengan iodin dapat membentuk kompleks biru, sedangkan dengan glikogen akan membentuk warna merah. Oleh karena itu, uji iod ini juga dapat membedakan amilum dan glikogen. Prosedur kerja pengujian karbohidrat pada ubi jalad. Prosedur kerja yang pertama yaitu ubi dikupas kemudian dicuci, lalu diparut sampai halus. Setelah halus, timbang 10 gram ubi lalu masukkan ke dalam labu ukur, kemudian larutkan dengan 100 ml aqueous. Kocok dengan kuat sampai dengan homogen. Dipipet larutan karbohidrat ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Kemudian tambahkan 3 tetes reaksi iodium. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Pertama-tama ditimbang sampel ubi jalar secukupnya, lalu direbus. Kemudian, sampel ubi jalar yang telah direbus tadi dihaluskan terlebih dahulu. Pada gelas pertama terdapat sampel air putih, wadah kedua sampel ubi jalar, dan gelas ketiga sampel larutan gula putih. Langkah selanjutnya, masing-masing sampel diberi beberapa tetes larutan iodin. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel. Pada sampel air putih berwarna kuning pudar, yang menandakan tidak ada kandungan karbohidrat. Pada sampel ubi jalar berwarna biru kehitaman. Hal ini menandakan adanya kandungan karbohidrat dalam jumlah yang besar. Pada sampel larutan gula berwarna kuning. Gula termasuk salah satu jenis karbohidrat sederhana.
Berdasarkan dari percobaan uji kualitatif karbohidrat yang telah dilakukan, hasil percobaan diperoleh terbentuknya warna biru pada ubi jalar yang telah ditetesi larutan betadin yang mengandung iodin. Sedangkan pada larutan gula dan air putih tetap berwarna kekuningan dan tidak terdapat perubahan warna menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa ubi jalar positif mengandung amilum atau karbohidrat, sedangkan larutan gula dan air putih tidak mengandung karbohidrat atau negatif karbohidrat. Di sini prinsip dari pengujian iodin adalah amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin dari larutan betadin akan membentuk warna biru keunguan. Kompleks ini bernama kompleks iodium amilum. Warna biru keunguan ini digunakan sebagai penanda positif dari uji karbohidrat. Diketahui ubi jalar memang mengandung karbohidrat yang terdapat dalam bentuk pati. Per 100 gram ubi jalar dapat mengandung 20 gram karbohidrat. Kesimpulan yang didapat dari percobaan uji iodin untuk menentukan karbohidrat yang pertama, identifikasi senyawa karbohidrat dapat dilakukan dengan berbagai uji, antara lain uji Molis, uji iodin, uji Barfoot, uji Benedicts, uji Seliwanov, dan uji Osazon. Yang kedua, uji yang digunakan dalam praktikum ini berupa uji iodin dengan menggunakan sampel ubi jalar. Yang ketiga, sampel Aquades digunakan sebagai belangko karena tidak mengandung karbohidrat, sedangkan sampel gula digunakan sebagai pembanding karena gula termasuk karbohidrat jenis sukrosa. Yang keempat, didapat hasil sampel berupa ubi jalar terbukti mengandung karbohidrat jenis pati, ditandai dengan perubahan warna setelah ditetes iodin menjadi warna biru keunguan. Yang kelima, uji karbohidrat dengan iodin menggunakan prinsip sifat serap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa dan membentuk heliks. Ruang antar heliks inilah yang mampu menampung molekul iodin tersebut.